Yo, what's up guys, welcome back to my channel, The 19th and it's me Zufar. Oke, di video kali ini gue akan membahas salah satu berita panas nih. Berita panas yang baru muncul sekitar beberapa hari yang lalu ya, yaitu munculnya salah satu flagship killer dari Xiaomi dan juga Poco Group. Dunia smartphone semakin lama semakin sengit persaingannya. Mulai dari persaingan vendor-vendor smartphone sampai persaingan vendor-vendor mesinnya, termasuk chipset dan yang lainnya. Semua vendor mulai berlomba-lomba untuk menciptakan mesin-mesin yang baru, menciptakan inovasi terbaru sehingga smartphone-nya menjadi smartphone yang terbaik yang ada di dunia. Tidak jarang juga persaingan tersebut menciptakan hal-hal yang seru untuk disimak dan juga untuk dipelajari. Seperti contohnya adalah persaingan pasar menengah atau pasar kelas menengah antara 3 sampai 5 jutaan. Dan bagi yang mengikuti dunia smartphone ini, pasti mereka sudah tahu siapa pelakunya. Yap, ini adalah ulah dari Xiaomi dan Poco Group. Mungkin sekarang sudah tidak asing lagi untuk mendengar nama Xiaomi dan juga mendengar nama Poco. Ya, Xiaomi merupakan salah satu vendor smartphone yang selalu memberikan hal-hal mengejutkan dan juga menarik untuk dibahas. Salah satunya adalah produk Pocophone. Mulai dari Poco F1, Poco F2, Poco X3 NFC, dan yang terakhir ada lagi yang baru nih, yaitu Poco X3 Pro. Poco X3 Pro merupakan salah satu smartphone mid-end terbaru buatan dari Xiaomi. Dan ini merupakan salah satu smartphone gaming yang bisa dibilang fleksibel ya. Karena seri Poco ini bisa dibilang setengah gaming dan setengah normal. Karena performa dari Poco ini bukan hanya bisa dipakai untuk bermain game, tapi bisa juga untuk videografi, fotografi, dan lain sebagainya. Dan seri Poco ini merupakan seri yang paling sering ditunggu oleh penikmat smartphone karena performanya yang tinggi dan harganya yang murah. Kita bisa lihat dari produk Pocophone F1. Di produk Pocophone F1 ini merupakan suatu smartphone yang bisa dibilang enggak ngotak karena dia menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 845 di harga sekitar 3-4 jutaan. Ini merupakan keputusan yang bisa dibilang gila dari Xiaomi dan juga Poco. Namun ternyata hasilnya tidak terlalu mengecewakan karena performanya tinggi walaupun memang ya kameranya tidak terlalu bagus, tapi untuk sekelas handphone gaming ini keren sekali. Lalu penerusnya Poco F2 Pro memiliki harga yang sedikit lebih tinggi ya, yaitu sekitar 5-7 jutaan. Namun dia memiliki performa yang bisa dibilang lebih bagus lagi, jauh lebih bagus. Bahkan bisa dibilang itu terlalu murah untuk harga segitu. Adapun produk yang lainnya yaitu Poco X3 NFC. Ya, sekitar tahun kemarin Xiaomi mengeluarkan produknya yaitu Xiaomi Poco X3 NFC dengan harga sekitar 3 jutaan, 3,5, 3,1. Itu merupakan hal yang baru di mana Xiaomi ini mengeluarkan chipsetnya yaitu Qualcomm Snapdragon 732G untuk Poco X3 NFC. Hasilnya pun cukup memuaskan ya. Dengan harga 3 jutaan tapi performanya sudah bisa melonjak tinggi seperti itu. Bukan hanya performa gamingnya, tapi kameranya juga lumayan bagus untuk sekelas handphone gaming harga 3 jutaan. Dependable lah. Dengan penjualan Poco X3 NFC yang terbilang sukses dan sangat tinggi peminatnya, sekarang ada juga suksesor terbarunya yaitu Poco X3 Pro. Ya, ini adalah versi Pro-nya dari Poco X3 NFC. Bila Anda mengira bahwa Poco X3 Pro ini hanya membawa sedikit perubahan dari Poco X3 NFC, itu salah besar. Karena nyatanya Poco X3 Pro ini membawa perubahan yang cukup signifikan dan bisa membuat saya terkaget-kaget malah di saat saya mendengar kabar tersebut. Bukan tanpa alasan, tapi ternyata Poco X3 Pro ini membawa salah satu chipset terbaru lagi buatan dari Qualcomm, yaitu Qualcomm Snapdragon 860. Ya, Qualcomm Snapdragon 860 ini merupakan salah satu seri 8 atau seri 800 dari Qualcomm. Yang berarti handphone ini memiliki performa yang tinggi.
banget. Karena jika kita melihatnya di website Qualcomm sendiri, Qualcomm Snapdragon 860 ini memiliki posisi yang setara dengan Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Ada yang bilang bahwa ini merupakan rebrandingnya dari Snapdragon 855 Plus, ada yang bilang kalau ini adalah overclocknya dari 855 Plus. Meskipun 855 Plus ini merupakan overclocknya dari 855, tapi Qualcomm Snapdragon 860 ini ternyata memiliki performa yang sulit untuk dipercaya sebenarnya ya. Qualcomm Snapdragon 860 ini menggunakan GPU Adreno 640. Ya, memang ini sedikit lebih lama dibanding Adreno 650 ya. Tapi ternyata performanya ini bisa dibilang oke juga, karena di sini Poco mengklaim bahwa mereka dapat membawa game-game berat dengan stabil di 50 fps. High setting ya, high setting 50 fps. Ini berarti dia menggunakan settingan game dengan grafik high dan frame rate-nya yaitu 60 fps. Tapi dia bisa mengatakan bahwa ini stabil di 50 fps, berarti ternyata teknologinya ini kuat ya untuk mengangkat game seberat itu. Bahkan di sini mereka menyatakan bahwa Poco X3 Pro ini dengan Qualcomm Snapdragon 860 ini memiliki skor Antutu yang terbilang tinggi, yaitu 491.412, hampir 500.000 ya, kita anggap aja 500.000. Skor 500.000 ini sudah kuat untuk main game, sudah kuat untuk editing di HP. Ini dengan harga yang lumayan murah, tapi spek seperti ini sulit dipercaya sih sebenarnya. Performa terbaik yang lainnya ada di sektor penyimpanan, yaitu penyimpanannya sudah menggunakan UFS 3.1. Ini merupakan salah satu penyimpanan yang lebih bagus lagi ya, 198% lebih cepat dibanding UFS 2.1. Ini biasa dipakai di smartphone flagship ya, yang di harga 7 sampai ya ke atas ya, sekitar 10 juta, 20 juta, ini pakai UFS 3.1. Tapi di Poco X3 Pro ini sudah digunakan juga. Wow. Untuk varian memori penyimpanan, mereka juga nggak pelit-pelit banget, karena mereka menyediakan hingga 256 GB memori internal. Dan di sini bagusnya adalah Poco X3 Pro ini masih bisa ditambah dengan salah satu penyimpanan tambahan, yaitu SD card sampai 1 TB. Untuk yang demen foto-foto, suka bikin video atau ngedit di HP, penyimpanan yang sudah besar dan bisa ditambah lagi dengan SD card ini sangat membantu sekali. RAM yang hingga 8 GB dengan LPDDR4X ini juga nggak boleh ketinggalan. Qualcomm Snapdragon 860, RAM hingga 8 GB dengan LPDDR4X, lalu penyimpanan internal hingga 256 GB dengan UFS 3.1. Ini keren banget sih. Semuanya udah kencang. Dari chipset udah kencang, dari RAM udah mantap, dari internal pun juga udah oke. Apa alasan untuk membenci Poco X3 Pro ini ya? Untuk modul kamera, mereka masih menggunakan yang sama seperti pendahulunya, yaitu Poco X3 NFC. Ya, dengan desain X seperti ini, mereka menggunakan 4 kamera. Ada kamera utamanya 48 megapiksel dengan sensor Sony IMX582, bukaan 1,79, lalu ada depth sensor 2 megapiksel. Oke, lalu ada makro kamera. Ya, untuk yang senang foto-foto dari dekat ya, kayak foto serangga mungkin, atau ya foto tanaman, ini bagus juga. Lalu ada ultra wide angle 119 derajat dengan resolusi 8 megapiksel dan bukaan 2,2. Lalu ada satu flashlightnya di sini. Dari setup kamera terlihat sudah menggiurkan juga. Lalu di bagian depan ada kamera dengan resolusi 20 megapiksel, ini juga udah bagus ya. Lalu layarnya 6,67 inci dengan desain yang disebut dengan dot display. Oke, ini bagus juga.
Lalu hal mencengangkan lainnya yaitu smartphone ini menggunakan refresh rate yang tinggi yaitu 120 Hz, sama seperti pendahulunya. 120 Hz dengan touch sampling rate-nya 240 Hz. Responsif banget ini. Udah responsif, terus memanjakan mata dengan refresh rate 120 Hz-nya. Waduh, mantap nih. Dan ternyata fitur 120 Hz ini juga dilengkapi dengan dynamic switch, di mana refresh rate-nya ini bisa menyesuaikan dengan kegiatan yang sedang kita lakukan. Seperti misalnya ketika kita lagi nonton film yang tidak perlu refresh rate tinggi-tinggi, refresh rate-nya akan turun sendiri hingga 50 Hz. Namun jika kita lagi main game atau lagi scrolling, refresh rate-nya bisa naik sampai 120 Hz. Teknologi ini membantu sekali karena dengan ada teknologi seperti ini, baterainya tidak cepat habis ya. Walaupun baterainya sebenarnya udah lumayan badak ya, 5160 mAh dengan charging yang lumayan cepat. Dan juga dilengkapi dengan charger juga, 33 watt dalam paket pembelian. Meskipun masih menggunakan panel IPS, namun panel IPS-nya sudah lebih bagus lagi dibandingin Poco X3 NFC ya. Namun juga ada proteksi Corning Gorilla Glass 6 yang tidak boleh kelewatan. Fitur-fitur yang mantap dan juga bermanfaat pada Poco X3 NFC ini masih dibawa juga di Poco X3 Pro, seperti masih adanya IR Blaster, NFC, dan juga headphone jack. Masih adanya headphone jack merupakan salah satu poin plus yang pasti disenangi oleh para gamer juga, karena nggak usah ribet-ribet nyari headphone jack yang portnya USB Type-C atau lah yang lain sebagainya pakai dongle, itu nggak perlu. Tinggal colokin aja ke headphone jacknya. Mantap kan? Performanya udah bagus, fiturnya lengkap, kameranya oke, layarnya mantap. Kira-kira harga yang pas untuk Poco X3 Pro ini berapa ya? 6 juta, 7 juta? Ya mungkin itu pikiran dari awal ya. Tapi ternyata yang lebih mencengangkannya adalah Poco X3 Pro ini dirilis dengan harga kisaran 3 jutaan. Ya, di harga-harga Eropa itu sekitar 3-4 jutaan. Masuk ke Indonesia sudah pasti lebih murah daripada itu. Jadi kira-kira harganya berapa ya menurut perkiraan kalian? Tulis aja di kolom komentar, oke? So, segitu aja dulu untuk berita kali ini, video kali ini tentang Poco X3 Pro. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you in the next video. Ciao!